Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayahanda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah mematikan kita tadi malam. Allah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Selagi kita masih diberikan kesehatan, alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita nikmat iman, yaitu dengan melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena masih banyak di antara saudara-saudara kita, mereka mendengarkan suara azan yang sama begitu jelas dari rumah mereka masing-masing, akan tetapi tidak tergerak hatinya sehingga masih memilih untuk tidur di atas kasur. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sosok makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna akhlaknya, dikarenakan Allah sendiri yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kemuliaan dan keagungan akhlak baginda Rasulullah bukan dari sisi pandangan manusia, akan tetapi dari sisi pandangan Allah. Ini merupakan salah satu maqam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus menjadi suri teladan kepada kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari tangan mulia tersebut, air dari telaga Kautsar. Siapapun yang meminum air tersebut, maka dia tidak akan pernah merasa kehausan selamanya. Semoga jamaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan dan syafaat oleh baginda Rasulullah dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 10 surat Al-Buruj, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Ini menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang telah memfitnah orang-orang beriman. Orang-orang kafir, orang-orang mukmin apabila mereka memfitnah orang-orang yang beriman, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat. Siapa di antara tokoh-tokoh mereka yang kafir, yang memfitnah, yang membuat keonaran bagi kalangan orang Islam? Di antaranya itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal, Walid ibnu Mughirah, Aswad ibnu Abdul Yaghuth. Ini merupakan di antara tokoh-tokoh yang memfitnah orang-orang Islam. Dan siapa orang Islam yang difitnah? Minal mu'minina wal mu'minat. Di antaranya itu adalah Bilal bin Rabah, Khabbab ibnu Arad, Yasir, dan ayahnya Yasir. Ini merupakan di antara orang-orang yang difitnah, orang-orang yang diuji oleh orang-orang kafir. Bahkan mereka itu ada yang ditarik sampai robek badannya, diikat dengan kuda, kakinya dibelah dua, lalu ditarik sampai terbelah badannya. Begitulah fitnah, begitulah ujian yang dihadapi oleh keimanan orang yang sempurna.
ikhtiar mereka adalah ikhtiar yang paling sempurna, dan doa yang dipanjatkan oleh para sahabat ini adalah doa yang paling mulia. Namun mereka tetap diuji dengan hal-hal seperti ini. Maka tugas kita itu adalah untuk mengikuti dan untuk tetap kekeh di jalan Allah, agar kita tidak tergoda dengan apapun godaan yang ada di dunia ini. Di ayat ini Allah menceritakan bahwasanya masih ada kesempatan bagi siapapun yang telah melakukan berbagai macam kemaksiatan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan tsumma lam yatubu. Seakan-akan Allah menginginkan semua hambanya yang bermaksiat untuk segera bertobat diri. Nah, kenapa Allah menginginkan bertobat? Jawabannya itu adalah ada di ayat 11 yang insyaallah akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini. Allah berfirman di ayat 11 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga tersebut mengalir di bawah telapak kaki mereka sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, yang demikian itu merupakan kemenangan yang spektakuler, kemenangan yang besar. Sekarang orang banyak salah memahami tentang nilai kesuksesan. Sebenarnya sukses itu adalah pada saat seseorang bisa masuk surga, di mana surga tersebut adalah surga yang di bawah telapak kaki mereka mengalir air. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan bahwasanya tsumma lam yatubu ini merupakan seakan-akan Allah memberikan sebuah kesempatan kepada mereka. Karena pada saat seseorang itu bertobat, maka dia akan dikategorikan ke dalam orang-orang yang beriman. Annahum intabu lam yakunu lahum adzabu jahannam. Apabila mereka telah bertobat, maka mereka tidak akan mendapatkan azab jahannam. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan fa akhbara annahum jannat, dan mereka dikatakan siapa saja yang telah beriman tersebut dan beramal saleh, bagi mereka itu adalah surga. Dikarenakan apa? Dikarenakan fa inna taubatu al-iman. Dikarenakan bertaubat itu merupakan adalah keimanan. Falidzalika ji'a bisilatin amanu, oleh sebab itu maka datanglah sirahnya itu, yaitu dengan kata-kata amanu. Beriman itu merupakan kunci segalanya. Kita mau sebaik apapun, ada orang sebaik apapun membuat donasi, menggalang dana, membantu manusia, akan tetapi dia tidak beriman, semua amal-amalnya itu adalah sebagaimana menjadi fata morgana. Maka kunci seseorang tersebut setelah dia beriman, yaitu adalah beramal saleh. Jadi tidak bisa juga seseorang itu dia hanya mendeklarasikan dirinya bahwasanya dia itu telah beriman kepada Allah dan kepada Rasul, akan tetapi tidak dibaringi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut sebagai dedikasinya kepada keimanan kepada Allah dan kepada Rasul. Dunat tabu, kenapa dipakai amanu, tidak dengan tabu, tidak dengan bertaubat? Liyadullu ala anna al-iman wal amalu salih huwa taubah, bahwasanya menunjukkan apa yang dimaksud dengan iman dan amal saleh itulah yang dinamakan dengan taubat. Seseorang yang taubat itu dia tetap akan melakukan amal saleh, dan sebelumnya dia itu telah beriman, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi segala kesalahan yang pernah dia lakukan pada saat kehidupan dia di masa jahiliyah, pada saat kehidupan dia di masa kegelapan. Maka itulah orang-orang yang taubat, orang-orang yang berjanji kepada Allah
untuk tidak akan mengulangi segala kesalahan yang dia perbuatkan. Wa huwa taubatu minasyirkil al-ba'th 'ala fitnatil mu'minin, yaitu taubat terhadap kesyirikan dan fitnah terhadap orang-orang mukmin. Wa ta'kid, dan ta'kid di sini adalah untuk penguatannya, bahwasanya mereka itu akan masuk ke dalam surga, yaitu dimulai ayat pangkal ayat ini dengan kata-kata inna. Ini merupakan sesungguhnya, menunjukkan bahwasanya adalah sebuah kepastian. Dzalika isyarah, dan dzalika fauzul kabir merupakan isyarat kepada bahwasanya yang dimaksud dengan kemenangan itu adalah apabila seseorang beriman dan beramal saleh. Hari ini banyak di antara kita yang mempersempit makna amal saleh tersebut. Amal saleh itu bukan hanya tergantung kepada amal-amal ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, itu hanya seperti salat, puasa, haji, membayar zakat. Itu adalah ibadah-ibadah amal mahdhah. Akan tetapi amal saleh itu merupakan segala aktivitas yang mempunyai nilai manfaat, segala kebaikan yang dilakukan oleh manusia, apapun jenis kebaikan tersebut yang dia lakukan untuk persembahkan kepada Allah dan Rasul, maka amal tersebut akan dikategorikan sebagai amal saleh. Bayangkan, di dalam satu hari Bapak Ibu bekerja di instansi masing-masing. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah. Kalau seandainya kita meniatkan ini adalah sebagai upaya kita mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah, maka tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Begitu kita masuk kantor pukul 7.30 dan kita keluar kantor pukul 5, maka semua durasi waktu itu dinamakan dengan amal saleh. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari nafkah, agar kita bisa menafkahi keluarga kita dan keluarga kita bisa lebih cinta dan lebih dekat dan keimanannya bertambah kepada Allah dan kepada Rasul. Begitu juga dengan peran seorang ibu apabila tidak mempunyai pekerjaan di perkantoran. Pada saat seorang ibu mengurus rumah tangga mulai dari subuh sampai dengan subuh lagi, itu akan semua menjadi amal saleh bagi seorang ibu tersebut. Tidak ada sia-sia aktivitas yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga. Lihatlah tokoh-tokoh besar hari ini. Siapa ibu mereka? Ibu mereka itu adalah orang-orang besar. Orang-orang yang membesarkan penuh kasih sayang. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya amal saleh tersebut tidak hanya terbatas kepada ibadah mahdhah saja. Akan tetapi peluang untuk melakukan amal saleh ini tergantung kepada lini dan aspek apapun dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada seseorang yang menjadi TNI, maka dia akan bisa meraih amal saleh dengan pekerjaannya di TNI. Kalau seseorang tersebut bekerja sebagai ASN, maka dia akan menjadi amal saleh ASN yang akan dia lakukan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak akan pernah melakukan kecurangan-kecurangan pada saat dia melakukan aktivitas di perkantorannya. Sehingga dia tidak pernah membelakangi Allah. Karena apa? Karena dia selalu dalam pengawasan Allah dimanapun dia berada, instansi apapun dia bekerja. Ini adalah sebuah pemahaman amal saleh yang bisa kita raih dalam tatanan kehidupan kita. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga, di mana surga tersebut kenikmatannya itu tidak, dan kita tidak akan pernah bisa terbetik di dalam hati kita. Hari ini ada sebagian orang mengatakan nikmat itu paling indah itu apabila kita main-main ke Takengon. Tapi Takengon sudah pernah kita lihat. Keindahan Takengon itu sudah pernah kita lihat dan pernah kita pandang dengan mata. Surga itu sesuatu yang memang tidak pernah kita lihat, sehingga kenikmatannya itu tidak pernah berhenti. Dan di dalam ayat ini digambarkan bagaimana keindahan surga. Surga itu apabila seseorang berjalan tajri min tahtihal anhar, maka di bawah telapak kaki mereka pada saat mereka sedang berjalan di dalam surga itu ada air yang mengalir.
teknologi apa, dan di mana yang bisa menciptakan jalan itu bisa bening di bawahnya, tidak ada hari ini. Maka itu adalah sebuah gambaran tentang bagaimana indahnya surga. Hari ini kalau misalnya kita berjalan di atas jalan, maka itu akan ditutupi oleh aspal yang hitam. Aspal tersebut nanti pada saat Allah memasukkan kita ke dalam surganya, maka kita akan melihat bahwasanya di bawah telapak kaki kita itu ada sungai yang mengalir. Begitu indahnya surga, sehingga kita tidak mampu untuk membayangkan keindahan surga tersebut. Kita hanya mampu untuk meminta kepada Allah agar kita, keluarga kita, keturunan kita, zuriat kita, agar dimasukkan ke dalam surganya Allah, agar jangan seluruh keluarga kita dimasukkan ke dalam nerakanya. Dzalikal fawzul kabir, dan yang demikian itu adalah sukses yang sebenar-benarnya. Hari ini banyak orang yang melihat kesuksesan, yang menilai kesuksesan seorang itu yaitu dari segi harta yang dia milikinya. Apabila dia sudah bisa membangun rumah yang bertingkat, mobil mewah, mempunyai kendaraan pribadi, rumah pribadi, kolam renang pribadi, pesawat pribadi, maka itu dikatakan dengan sukses. Tidak. Sukses itu adalah pada saat kita bisa memastikan diri kita, keluarga kita, telapak kaki kanannya itu berada di dalam surga, dan telapak kaki kirinya juga berada di dalam surga. Sehingga suatu hari pada saat ditanyakan kepada Uthman bin Affan, "Ya Uthman, kapan sebenarnya kita bisa relax?" Relax itu pada saat kita bisa memastikan telapak kaki kanan dan kiri kita sudah berada di dalam surga. Karena ada sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ada orang yang selama hidupnya mengerjakan perbuatan ahli surga, akan tetapi tinggal satu langkah lagi, tinggal satu tapak lagi dia mau masuk ke surga, maka dia tergelincir membuat perbuatan amal ahli neraka sehingga Allah memasukkannya ke dalam neraka. Ada orang yang dulunya semuanya dia lakukan, sepanjang hayatnya dia lakukan amal-amal ahli neraka. Namun pada saat menjelang sakaratul maut, satu tapak lagi dia mau masuk ke dalam neraka, maka dia melakukan perbuatan amal saleh sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka jangan pernah menjudge, jangan pernah menghakimi. Ada di antara saudara kita, teman kita, pada saat kita melihat dia belum bertaubat. Ada sebagian orang yang hari ini menjadi malaikat perannya, memerankan peran malaikat. Begitu melihat ada orang yang tidak taat, langsung dia memvonis ahli neraka. Padahal tugas kita mendoakan saudara-saudara kita yang belum bertaubat, yang belum ke masjid. Tugas kita apa? Mendoakan dia agar apa? Agar dia juga bisa menjadi ahli masjid. Inilah yang harus kita lakukan, dan harus kita bisa pastikan bahwasanya diri kita, keluarga besar kita harus meraih kesuksesan yang sebenarnya, yaitu fauzul kabir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.